Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Minhajul Abidin oleh Al-Ustadz Maryadi Ahmad kali ini bertemakan lisan membawamu ke surga atau neraka. Menjaga lisan adalah bagian penting dari iman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Penggunaan lisan yang baik akan mendatangkan pahala dan keberkahan serta berujung surga. Sedangkan penggunaan lisan yang buruk akan mendatangkan dosa dan siksa serta berujung neraka. Sebelum melanjutkan, subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram masjid ini, semoga membawa keberkahan dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulikal mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alama nawaina wa nawa salafus salih wal hadirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah Al-Islamiyah Perum Sekardangan Indah. Kajian rutin bulanan, mudah-mudahan istiqomah, karena istiqomah itu ainul karamah. Istiqomah itu sumber kemuliaan. Kalau ingin mulia hidupnya di dunia dan akhirat, maka istiqomahlah di dalam ibadah dan kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu, yang kita berharap syafaat beliau di akhirat kelak tentunya dengan mengikuti sunnah beliau. Ayuhal hadirun jamaah Masjid Al-Ukhwah Islamiyah Perum Sekardangan Indah yang dimuliakan Allah. Tema besar dalam kitab Minhajul Abidin sampai kepada lisan membawa ke surga atau neraka. Aslinya di sini al-fasl tsalis al-lisan, yaitu bagian yang ketiga membahas tentang lisan. Lisan ini kecil, lidah atau mulut ini kecil dan mungil, tapi
ini bisa mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang paling tinggi. Dengan perkataan-perkataan yang baik, tentunya mendapatkan surga. Tetapi sebaliknya yang kecil, yang mungil ini bisa merendahkan derajat manusia ke derajat yang paling rendah, yaitu dia masuk di neraka. Mudah-mudahan lisan kita ini menjadi atau berujung kepada surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan orang Arab, kalamul Arab yang penuh dengan hikmah. Arba'atu asya'a idza dahabat la ta'udu. Ada 4 hal yang apabila 4 hal ini pergi, la ta'udu, dia atau ia tidak akan pernah kembali. Yang pertama, al-kalimatu idzan talaqat. Kata-kata, pembicaraan, omongan apabila telah diucapkan, meluncur, terucapkan dari lisan. Ini bahaya, tidak akan kembali lagi. Tidak bisa di-delete. Mungkin kalau tulisan bisa di-delete. Apalagi kata-kata yang menyakitkan. Ini akan membekas di dalam hati seseorang. Yang kedua, waz-zamanu idza madha. Zaman atau waktu atau masa apabila telah berlalu. Hari ini hari Ahad, itu bukan Ahad yang kemarin. Subuh hari ini bukan subuh yang kemarin. Subuh yang kemarin telah hilang dan tidak akan pernah kembali. Ini subuh baru. Ya. Subuh yang kita berada di majelis ini. Jadi yang berlalu ya tidak bisa kembali. Usia kita di masa remaja tidak akan kembali lagi. Itu waktu atau zaman. Yang ketiga, as-sahmu idza rumiyah. Anak panah apabila telah ditembakkan atau dieksekusikan atau peluru lah. Ketika sudah ditembakkan tidak akan pernah kembali. Yang terakhir, as-siqatu idza da'at. Trust. Kepercayaan, kejujuran apabila telah hilang itu tidak akan kembali. Kepercayaan apabila telah dikhianati dia tidak akan pernah kembali. Nah, dalam kajian ini saya menggarisbawahi yang pertama, yaitu adalah al-kalimatu idzan talaqat. Apabila ucapan, perkataan, kata yang telah meluncur dari lisan kita itu tidak akan kembali. Artinya hati-hati. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Karena annal kalimata idza kharajat la turji. Sesungguhnya kata-kata, sesungguhnya omongan, sesungguhnya pembicaraan ini apabila telah meluncur keluar dari lisan kita tidak akan kembali. Makanya berkata-katalah yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu barometer standar keimanan seseorang di dalam hadis sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Itu Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan di alam barzah, kehidupan di mahsyar, kehidupan yaumul hisab, masih kita tunggu ini. Maka kata beliau, falyaqul khairan, hendaklah seseorang itu berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, auliyasmut, aunya itu litakhyir namanya. Dalam kaidah Arab itu aunya itu ataf yang bermakna memilih.
Kalau tidak bisa berkata-kata baik, auliyasmut, lebih baik dia. Wah ini subhanallah. Sehingga kata-kata kita ini akan menjadi sesuatu yang bernilai jika kata-kata yang keluar adalah baik. Maka Rasulullah memberikan nasihat, jaga lisanmu, jaga lisanmu. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan, i'lam annahu yambaghi ala mukallafin ayyahfadha lisanuhu anil jami'il kalam. Anil kalam atau anil jami'il kalam. Kata Imam Nawawi, seorang mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum oleh Allah, maka seharusnya menjaga setiap perkataannya itu dengan perkataan yang baik. Oleh karena itu di dalam kitab ini Imam Ghazali menyebutkan di sini untuk menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'alaika bihifdzil lisan wa dhabtihi wa qaidihi fa innahu asyaddul a'dha jimahan wa tughyanan wa aktsaruha fasadan wa udwanan. Kata beliau, menurut konsep beliau, hendaklah engkau menjaga lisan. Hendaklah engkau menjaga lisan. Mengengkang, mengendalikannya. Sebab ia adalah anggota tubuh yang paling sulit untuk dikendalikan. Paling mudah durhaka dan menjerumuskan. Paling mudah sekali. Kata-kata yang kita ucapkan di dalam balaghah itu disebutkan bahwa kata-kata yang diucapkan itu memenuhi 3 unsur. Yang pertama at-talaffuz mahdha, yaitu kata-kata yang hanya melafadzkan saja, tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya, pokoknya ngomong saja. Ada yang kedua, ada at-talaffuz al-injaziyah. Jadi melafadzkan yang punya power untuk mendorong. Jadi perkataan itu memberikan satu kesan untuk melakukan sesuatu. Talafful injaziyah. Jadi ucapan-ucapan yang tidak hanya ucapan, tetapi mengandung perintah, mengandung suruhan. Yang ketiga, at-talaffuz at-taksiri. Lafaz-lafaz atau perkataan yang diungkapkan oleh seseorang, at-taksir, itu mempunyai pengaruh. Maaf, kata Sayyid Qutb, satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala. Tetapi satu kata itu bisa menembus beribu-ribu kepala, bahkan berjuta-juta kepala. Terutama di zaman digital, medsos sekarang ini. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan sampai kata-kata kita itu membekas di hati orang. Sehingga mungkin dengan kata-kata itu orang bisa sedih atau bisa dirugikan. Makanya hati-hati di dalam berkata-kata. Memang ringan. Ya kalau memang, maaf kalau memang ngobrol ya Pak. Ya ngobrol paling ngaji ngobrol ya Pak ya. Ya disertai tasbih kata ulama itu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sambil ngomong. Karena sulit kan. Tak ngobrol itu sulit. Mari ngaji bapak-bapak di pojok. Ya ngobrol. Mari ngaji. Tapi membahasnya tentang ilmu. Tapi kalau hanya gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah terlalu lama, ya tasbih saja. Astagfirullah. Diikuti Pak ya. Karena sulit, manusia itu ya punya sulit lah. Hal-hal yang tidak penting kadang-kadang muncul. Ya, hal-hal yang mubah kadang-kadang mengarah kepada sesuatu yang makruh.
hal-hal yang mubah mengarah kepada sesuatu yang haram. Ngobrol sampai 1 jam. Ngobrol 1 jam kuat, Pak. Baca Quran setengah jam gak kuat. Dia biasa itu. Jadi kita itu, makanya ilmu ini mari kita meminimalisir ya. Ya ngobrol, tapi nilainya yang rotok kredit ya. Ngomong gimana Ustaz? Kajian Ustaz ini dari aspek sosial bagaimana? Wah, itu kan enak. Ditinjau dari segi perkopian bagaimana? Itu deh. Ya, tergantung kita lah. Nah, kita itu kalau ngaji itu kadang-kadang habis ngaji ya ngopi ya Pak ya. Habis ngaji ngopi. Biar saya ngaji di Sekardangan itu. Saya pernah ngaji Sekardangan itu. Habis ngaji rujaan. Ibu-ibu yang dulu ya. Ustaz, nanti rujaan habis ngaji. Monggo. Nah, tapi kalau memang kita ngobrol ya harus sudah rotok dijaga. Karena obrolan-obrolan itu mas'ulun ditanyakan. Mas'ulun anhu, dimintai pertanggungjawaban. Ada seorang sahabat bertanya di sini, kata Imam Ghazali, walaqad rawayna an Sufyan bin Abdillah annahu qala. Saya meriwayatkan dari Sufyan bin Abdillah annahu qala, berkata. Jadi Sufyan bin Abdullah itu berkata, qultu katanya, ya Rasulullah ma aktsaru ma. Ya Rasulullah ma aktsaru ma takhafu alayya. Kata Sufyan, Rasulullah, apa yang paling banyak engkau khawatirkan terhadap saya? Jadi apa yang paling banyak Rasulullah khawatir terhadap saya? Terima kasih. Fa akhadha alaihi salatu wassalam bilisani nafsihi. Rasulullah itu memegang lisannya. Jadi ketika Sufyan bin Abdillah itu bertanya, Rasulullah, kira-kira yang jenengan khawatirkan terhadap kula niku napa Rasulullah? Apa Rasulullah? Jenengan khawatir terhadap perbuatan saya ini apa kira-kira? Rasulullah wa akhadha bilisani. Gini, Pak. Kuffa alaika hadza, kata Rasulullah. Kuffa alaika jaga ini. Ya, ini isyarah yang paling tajam itu. Kuffa alaika hadza ay amsik lisanaka. Jaga lisanmu, ya Allah. Rasulullah hanya ngomong ini. Amsik lisanaka. Jaga lisanmu. Ini kan filosofi sekali ya. Rasulullah hanya menunjukkan jarinya itu kepada mulut beliau yang mulia, lisan beliau yang mulia. Jaga ini Sufyan, jaga. Karena orang banyak masuk neraka ini disebabkan ini. Bahkan ulama mengatakan anggota tubuh yang banyak disiksa adabnya itu mulut. Makanya besok kalau diadili kan mulut ditutup ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu mulut-mulut ini ditutup. Kalau nggak ditutup, berkola-kola itu Pak. Ya. Nanti ini hampir puasa Bapak ini. Insya Allah jarang ngomong karena lapar. Jarang ngomong. Tapi lek kenyang Pak. Wis ngobrol-ngobrol. Apalagi sambil ngopi. Masya Allah. Ada rokok di depannya. 2 jam 3 jam itu apa? Khalas. Tapi kalau berzikir banyak menyebut Allah. Kata Malik bin Dinar, matana'ama al-mutana'imuna misla dzikrillah. Tidak ada kenikmatan-kenikmatan yang dicari oleh orang-orang yang memburu kenikmatan dunia yang setara dengan ingat kepada Allah. Wah. Dengan zikir kepada Allah. Kalau zikir sudah merasa nikmat, ngobrol itu Pak dapat seneng Pak. Kalau baca Quran itu terasa nikmat, maka selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah kita kan nikmatnya ngobrol Pak ya. Maaf, di Sekardangan nggak ada lah.
Tidak ada. Sigma, ya makanya saya sarankan itu ngobrol tapi diikuti astagfirullah, tapi jangan keras-keras. Astagfirullah. Subhanallah. Karena itu apa? Mengimbang. Jadi Sufyan bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takuti terhadap terjadi pada diriku?" Rasulullah menjawab sambil memegang lisannya, "Kuffa alaika hadza." Jadi menjaga lisan. Berkatalah yang baik. Di sini disebutkan dari Yunus bin Ubaid rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Inni wajadtu nafsi tahmilu mu'natas sawm fil harri syadid fil Basrah wa la tahmilu tarka kalimatun la ta'niha." Ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali, perkataan Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya aku, kata beliau, menghadapi diriku dapat menahan beban berpuasa pada saat panas terik di Basra. Ya, di Basra ini, di Irak. Saya kalau puasa kuat, walaupun panas terik, bagaimanapun kuat. Tapi aku sih gak kuat meninggalkan perkataan yang tak berguna. Meninggalkan perkataan. Bahkan di dalam sampean sering saya katakan, ketemu dengan temannya di jalan. Mau kemana? Itu ndak harus ditanyakan. Ndak penting kan? Mau kemana mas? Nggak penting itu. Mungkin dia ada sesuatu tujuan yang orang tidak boleh tahu. Andaikan kita dia menjawab kan ndak banyak memberikan manfaat. Sampai begitu. Nanti ada itu kata-kata. Kamu bangun rumah itu sudah berapa hari? Umpama ya. Itu kan perkataan kan wajar mungkin, tapi ini tidak memberikan manfaat. Sampai begitu. Ulama-ulama salaf itu tidak berbicara kalau tidak betul-betul penting. Wah, ini ulama salaf atau orang-orang salaf yang hidup di abad 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah itu termasuk akhirul qurni ya. Generasi yang paling generasi sekarang boleh tak komentar, pasti berkomentar, ya Allah, seliruan nih Pak di YouTube itu Pak, sampean tonton itu ada kata-kata menghina, mencaci, mengklaim, sampean lihat, ya Allah, ya banyak juga yang baik, kita cari yang baik. Jadi ini suatu kelemahan memang kita banyak ngobrolnya ya, daripada lisan ini dimanfaat. Ya kalau memang tidak bermanfaat ya kita diam. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, "Idzastawa al-kalamu wa tarkuhu fil maslahah fasunnah al-imsaku anhu," kata beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi mengatakan begitu. Idzastawa al-kalamu wa tarkuhu fil maslahah as-sunnatu al-imsaku anhu. Jika berbicara itu memberikan manfaat dan tidak berbicara diam memberikan manfaat. Aku ngomong memberikan manfaat, tetapi kalau juga tidak ngomong aku memberikan manfaat. Apa kata Imam Nawawi? Fasunnatu al-imsaku anhu. Yang sunnah itu diam. Masya Allah. Yang sunnah itu diam. Diam itu emas. Berbicara itu perak. Lebih berharga mana Pak? Emas dengan perak? Emas. Diam. Apalagi diomeli bojo. Gak usah dijawab Pak. Gak usah dijawab, menengai as-sukut khairun. Diam lebih baik. Kalau sampean jawab satu kalimat, dijawab berapa kalimat? 10 kalimat atau 10 kata. Ya, memang fitrahnya manusia itu, terutama perempuan itu ya banyak berbicara. Kenapa? Karena selalu bersentuhan dengan anak, yang mandikan anak, yang mengurus sekolahnya anak,
yang mengantarkan anak, kemudian yang memberikan makan anak itu kan kebanyakan ibu-ibu. Bapak kan golek duit. Maka ibu-ibu itu berkatalah yang baik. Bahkan kalau memang marah, marahlah dengan doa. Kamu kok nakal nak, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kamu jadi bupati Sidoarjo. Didoakan. Ya, Imam As-Sudais itu kan nakal, tapi katanya ibunya kalau marah, marah dengan kebaikan katanya. Tapi sulit, Pak. Ya, sulit. Jadi berkatalah yang lembut ke pasangan, bikalamin layyin. Nabi Musa dengan Nabi Harun itu kan suruh ke Fir'aun, ya. Suruh berdialog dengan Fir'aun, tapi dialog yang lembut. Dialog yang lembut. Memang derajat seseorang itu, Pak, maaf, kehormatan seseorang itu diukur dengan kata-kata. Maka ketika jenengan itu marah, tolong diam. Tidak usah berkata-kata. Ini kata-katanya akan bahaya. Bisa tidak terkontrol. Nah, ini ada 5 prinsip, ya. Ada 5 prinsip dasar menjaga lisan. Kata Imam Ghazali, wa nadhkuru khamsata usulin. Aku akan menjelaskan ada 5 prinsip, ya, di dalam menjaga lisan ini. Jadi di dalam menjaga lisan. Yang pertama, ahaduha ma rawa Abu Sa'idin Al-Khudri. Anna ibna Adam idza asbaha bakarat istaqamat istaqamta istaqomana istaqomta istaqomna. Ya. Wah ini. Idza asbat bakarat al-adha'u kulluha illa lisan. Wa qulna nanshudukallaha an nastaqima fa innaka in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna qultu wal ma'na fihi wallahu a'lam anna nutqal lisan yu'thiru fi a'dha'il lisan bit taufiq wal khidlan. Itu kata Imam Ghazali. Apabila anak Adam atau manusia kita ini telah bangun di pagi hari, bakarat itu bangun di pagi hari, semua anggota tubuh itu memberikan peringatan kepada lidah ini. Ini riwayat beliau menyatakan bahwa ketika manusia itu bangun pagi, maka anggota badan itu ngomong sama lisan lah. Jadi memberikan masukan, ya, memberikan peringatan. Kami menyuruh kepadamu dengan nama Allah. Ya. Jadi dia ikhlas. Ini kan tamsil, ya. Seakan-akan tubuh itu bisa bicara. Tangan bisa bicara, mata bisa bicara, kaki bisa bicara. Kami menyuruh kepadamu dengan nama Allah, agar engkau bersikap baik. Jadi lisan itu pagi-pagi sudah dinasihati, Pak. Oleh tangan, oleh telinga, oleh mata. Kamu bersifat baik, ya. Sebab jika engkau bersikap baik, maka kami akan ikut baik. Kami ikut baik. Di sini istaqomta, istaqomna. Jika kamu istiqomah, lurus, kami juga lurus. Jika lisan ini lurus, kami akan juga lurus, kata anggota badan yang lain. Sebab jika engkau bersifat baik, maka kami akan ikut baik. Akan tetapi, jika engkau melenceng, maka kami pun ikut melenceng bersamamu. Walaupun apa yang muncul, ya, dari lisan itu memang cerminan hati. Nanti ada pembahasan terakhir itu tentang hati. Jadi anggota itu memberikan peringatan kepada lisan itu agar berhati-hati setiap pagi. Setiap pagi. Kata kaki, lisan, yang lurus ya. Jika kamu lurus, aku juga lurus. Nah, jika kamu itu bengkok, aku juga bengkok. Karena berpengaruh.
Ucapan itu sangat berpengaruh. Jadi ada at-talaffuz at-ta'thiri. Jadi sangat berpengaruh. Ucapan itu sangat, tentunya sesuai dengan konteksnya ya. Dan siaknya di mana kita berbicara. Maka ketika berbicara di hadapan umum, ini juga hati-hati. Berbicara kepada teman, berbicara kepada pasangan, berbicara kepada anak-anak. Itu juga hati-hati. Jangan sampai kasar, apalagi menyakiti. Yes, kita hati-hatilah di dalam hal ini, mengucapkan lisan kita. Mengucapkan lisan ini hati-hati. Makna terdalam dari ungkapan tadi, maksudnya ucapan lidah atau lisan, ucapan lidah atau lisan mempengaruhi anggota-anggota tubuh manusia yang lain. Apakah akan mendapatkan taufik atau kesesatan? Jadi kata-kata itu doa, Pak ya. Kata-kata itu doa. Ada kasus, ada rombongan jamaah ke Malang rekreasi. Bawa bis. Biasanya kan usum rekreasi sih Pak ya. Musim apa? Istilahnya family catering, udah baca-baca ada akhir tahun. Nanti anggaran. Ya rata-rata wis rekreasi kabeh wong. Jadi ada jamaah yang rekreasi ke Malang. Di tengah jalan ada sapi, Pak. Sapi nyebrang, ya namanya sapi kan enggak tahu ya. Maka bisnya itu ngerem. Cit. Wah. Mau dimarahi sapi, mau ditabrak ya takut mati. Apa yang keluar dari jamaah yang satu bis itu? Kan terkejut. Ketika orang itu terkejut, banyak berkata baik, istighfar, tahmid, maka yang muncul astagfirullah. Yang muncul apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean dulu. Itu bermacam-macam yang keluar dari lisannya tergantung kebiasaannya. Ada kadang-kadang misu, Pak, maaf ya. Ada kadang misu. Pokoknya kata-kata kan itu fuja'ah. Kalamatul fuja'ah. Kata-kata yang tidak terkontrol, kata-kata yang terkejut. Kata ulama, kematian itu juga keterkejutan. Al-mautu fuja'atun. Orang mati itu terkejut, Pak. Ya, sakaratul maut. Sampeyan pernah mengalami sakaratul maut? Belum ya, mudah-mudahan masih lama gitu. Mudah-mudahan masih lama, Ustaz. Sakaratul maut itu Masya Allah, Rasulullah mengatakan sakitnya bukan main. Orang kalau sakaratul maut dalam keadaan sudah tidak terkontrol. Maaf, lisannya ini, Pak, pasti akan berzikir. Astagfirullah. Dan akhir dari kehidupannya, kalau dia biasa melafadzkan kalimat-kalimat Allah, akan berakhir dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita ya. Man dakhala fi akhiri kalamihi La ilaha illallah. Man kalama. Bahkan siapa yang melafadzkan di akhir hidupnya lafadz La ilaha illallah begitu nih. Dakhalal jan. Ya dihafal mulai sekarang Ustaz. Enggak iso. Sampai ngapal lu sekarang sampai enggak iso. La ilaha illallah. Enggak iso. Diapal lu enggak tapi kalau zikir menjadi menjadi ruhnya, titik-titik zikir astagfirullah. Kesandung sampean kalau biasa zikir, subhanallah. Tapi lek enggak biasa zikir, muncul kata-kata. Aduh kata. Ya aduh kata. Mungkin sering mendengar kata. Itu al-mautu fuja'ah. Kematian itu juga keterkejutan. Tinggal bagaimana jenengan melafadzkan apa, sering berzikir apa, akan muncul di akhir. Bahkan orang yang mau meninggal sakaratul maut itu sudah tahu. Nah, nanti saya adani, nak. Sadar dia. Dan ini adalah amal-amal soleh. Malik bin Dinar berkata, saya baca sejarahnya Malik bin Dinar di dalam kitab Sifatus Safhah.
Dia itu mantan preman, Pak. Mantan pemabuk, maksiat dia. Kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah ketika anaknya umur 2 tahun meninggal. Sejak itu dia sedih sekali, kemudian tertidur bermimpi kiamat. Di antara jamaah itu yang bermimpi kiamat wonten. Sudah pernah bermimpi kiamat. Ketika bermimpi kiamat, alam ini kan hancur. Wes hancur. Dan di dalam mimpinya Malik bin Dinar itu dikejar oleh seekor naga yang sangat besar. Naga ya. Ular naga lah, ular naga. Ya dikejar, akhirnya kemana-mana tidak menemukan pertolongan, akhirnya naik ke gunung. Di naik ke gunung itu dia terlihat beberapa taman-taman yang di situ ada anak kecil. Anak kecil yang meninggal usia 2 tahun itu ngomong, ayah, saya akan menyelamatkanmu, ayah. Tetapi kamu harus bertobat, ya, bertobat, ya. Habis itu terbangun. Malik bin Dinar terbang. Sejak itu dia kembali kepada Allah, berhenti semua perbuatan maksiat itu. Dia mendapatkan hidayah Allah, kemudian menjadi ulama besar. Ya, maka manusia itu tidak usah, Pak ya, perjalanannya nggak sama. Ada yang sudah umur 50 sudah mulai tobat, ada 60 masih santai ya. Ada. Ya nggak sama lah. Allah itu tidak melihat masa lalu. Ya kan? Kita punya masa lalu yang kelam, silakan masing-masing. Masa lalu yang jelek, tapi Allah tidak melihat masa lalu. Allah melihat mau bertobat enggak engkau. Kalau engkau bertobat nasuha dengan sungguh-sungguh, Allah hapus semua kesalahan. Yang penting sekarang dan lanjutan usia yang diberikan Allah itu untuk apa? Makanya kita sering meminta husnul khotimah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita menjadi baik. Ini Pak, kata Rasulullah, al-a'mal bi khawatimiha. Perbuatan itu tergantung penutup. Ya, usia-usia saya sampean itu kan usia-usia yang sudah asar Pak ya. Sebentar lagi maghrib. Apa maksudnya? Tenggel, tapi mudah-mudahan masih dipanjangkan umur. Ya, dipanjangkan umur, dan kalau memang diambil oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah, dan kita nanti di alam barzah mempunyai rumah yang indah. Alam barzah itu indah loh Pak. Alam barzah itu indah bagi orang-orang yang beramal soleh sebelum memasuki surga yang sebenarnya yang dijanjikan Allah. Malik bin Dinar berkata, apabila engkau melihat hatimu mengeras, hati keras seperti batu dan tubuhmu melemah, serta merasa rezekimu kok sempit, maka ketahuilah bahwa sungguh engkau telah mengucapkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirimu. Wah, ya Allah. Berarti sangat berpengaruh. Susah terus, rezekinya sempit. Coba sampean banyak ngomong apa di dalam kehidupan ini? Ini kata Malik bin Dinar, mantan preman, mantan pemabuk yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalam-kalamnya tersebar di dalam kitab Taurat, kitab-kitab klasik. Itu ya kita bercermin kepada orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu udah banyak berbicara, Pak. Ngomongnya ngomongnya jarang penceramah dulu, jarang. Paling kiai ngomong, nak ya, di rumah istiqomah. Itu melekat, Pak. Saiki kita ngomong sama kemana sudah 100 kata, nggak masuk. Sholat iya ma. Sholat iya ma. Jangan-jangan ya, jangan-jangan kita tidak memberikan contoh ya di dalam kehidupan kita, hanya menyuruh. Jadi ini kata Malik bin Dinar, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirman fi rizqika al-halal fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Berarti ada pengaruh juga ya. Ya, kata-kata yang baik kan doa, Pak ya. Ya, ibu-ibu kalau marah kepada anak, ya
Jangan sampai kok niku nakal kok bapake. Lho, coba. Engkau mirip bapake sungguh. Bapaknya ya sudah nakal ya sudah. Tapi kok niku nakal nak mudah-mudahan jadi ulama besar. Ngono. Tapi itu abot, lek marah itu abot. Maka jangan marah, jangan marah, jangan marah. Surga itu adalah harapan, tapi sulit. Ustadz itu ngaji kitab ya iso gini. Tapi kalau sudah pulang, delok masalah belum tentu. Ini prinsip yang pertama. Belum surut nggih? Dereng. Prinsip dasar kedua. Kenapa kita harus menjaga lisan? Wal aslu tsani, adapun pokok yang kedua, hifdzu waqtika fa inna aktsara ma yatakallamu bihi al insan min ghairi dzikrillahi ta'ala. Ini yang menjaga waktu, Pak. Menjaga waktu. Tadi az-zamanu idza madha. Ya, dhahabat az-zamanu idza madha la ta'udu. Waktu itu kalau sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Maka pelit terhadap waktu. Orang yang sudah salik kepada Allah, waktu itu pelit sekali. Sama dengan orang kaya yang pelit terhadap hartanya. Tidak ada waktu yang untuk sia-sia. Ya ini kan tidak ukuran normal, Ustaz. Biasanya kan kita kan mencari sesuatu yang terbaik. Ya mastata'tum, tergantung kemampuan kita. Tapi yang jelas kita itu harus mengurangi bicara memang. Kalau tidak perlu ya zikir, salawat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di jalan naik sepeda ya zikir. Lek lupa ya ke masjid. Kan masjid jelas ingat. Ini yang kedua. Waktu itu sangat berharga. Tapi manusia umumnya, ini Pak. Kata Imam Ghazali, waktu itu sangat berharga. Tapi manusia pada umumnya banyak lebih menghabiskan untuk ngobrol. Ya, ini bisa tamparan bagi kita. Jadi manusia itu umumnya banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol. Yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Mereka mestinya lebih banyak menggunakan waktunya untuk dzikir kepada Allah. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abdi bin Qais. Itu pernah ditanya oleh sahabatnya. Nah ini tinggal sedikit. Ya Syekh, kalimni. Wahai Syekh, mari kita ngobrol dengan saya. Ya sambil ngobrol dengan saya. Mari ngomong-ngomong dengan kabul saya. Dia mengatakan, amsik asyamsa hatta ukallimaka. Tolong jalannya matahari itu sampean hentikan dulu. Wah, ini kan filosofi tinggi Pak ya. Ada seorang syekh itu diajak ngobrol lah. Ayo saya ngobrol dengan saya. Lama ndak ngobrol-ngobrol. Beliau mengatakan amsik asyamsa hatta ukallimaka. Tolong matahari sampean hentikan dulu. Baru aku akan ngobrol dengan. Subhanallah. Berarti lek matahari tidak berjalan kan? Waktu ya tidak berjalan. Apa filosofinya? Kalau engkau mampu menghentikan perjalanan matahari, monggo ngobrol denganku sak kemengnya. Tapi nggak iso matahari dihentikan. Apa maksudnya? Ulama-ulama dulu, orang-orang salaf, ulama-ulama kuno sangat menghargai waktu. Kalau orang bisnis, al-waktu kadzahab. Waktu itu duit, waktu itu emas, al-waktu kal fulus. Wah, waktu itu duit. Tapi kalau kita al-waktu al-dzikru ilallah. Wah, ya. Kan bisnis itu Pak ya. Waktu itu duit. Waktu itu duit. Tapi ngomong dunia pinter, tapi kalau sudah bersentuhan dengan akhirat itu tidak pinter. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini baru prinsip kedua, karena orang yang ngobrol itu menyia-nyiakan waktu. Kata Rasulullah, wa min husnil mar'i wa min husni islamil mar'i tarkuma la ta'ni. Jadi termasuk baiknya Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang sia-sia. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk tidak melepaskan atau mengucapkan sesuatu yang tidak punya makna. Mudah-mudahan kajian ini diberikan keberkahan oleh Allah. Monggo sebelum ditutup dengan doa, ada yang mungkin bertanya atau menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampun nggih. Oh, monggo wah, nggih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini medsos itu kan ya booming ya, atau istilahnya viral. Di satu sisi biasanya itu ada yang mengungkapkan aib seseorang. Iya. Tapi di satu sisi yang lain dia membuka tentang kebenaran. Iya. Dari yang kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Ataupun seperti misalnya kita mau belanja sesuatu barang di marketplace. Iya. Sebelum belanja kan kita biasanya Ada iklan. membaca komentar penilaian dari toko tersebut, barang Iya. tersebut baik atau jelek, dan hal itu akan mempengaruhi kita Iya. jadi pembeli atau tidak. Iklan. Ini bagaimana menyikapi hal ini? Nggih. Di dunia medsos ya intinya kita akan hati-hati. Iklan itu pasti api. Bagaimana mensikapi seperti ini, ya kita memilih, ya harus banyak menyaring. Walaupun ceramah-ceramah, maaf ya, yang mengungkapkan kebenaran monggo ada, tapi yang banyak juga ada mengungkapkan aib orang. Selama perkataan-perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka umpamanya aib orang, di situ mengumbar aib orang. Kalau tujuannya itu memberikan penjelasan kepada umat agar umat tidak terjebak, nah itu boleh saja. Ya, agar tidak menghibah kejelekan seseorang begini-begini, agar umat tidak terjebak kepada perilaku itu, boleh saja kita memberikan klarifikasi atau kita memberikan komentar-komentar. Tetapi kalau tidak tahu semestinya, ya itu ya jangan disebarkan dulu lah. Kadang-kadang banyak hoax itu, yaitu lah seperti pelajaran yang kemarin kan, al-mustami' syarikun lil mutakallim kan itu. Orang yang mendengar dengan sengaja itu podo. Mendengar dengan sengaja ya, menikmati. Ini pahalanya podo karena mendengarkan riba. Apa riba atau tidak? Delok. Kalau memang seorang pengadilan mengungkap kesalahan seseorang, itu bukan ghibah. Memang untuk tahqiqul hukmi, menjelaskan duduk perkaranya. Nanti tinggal kalau hanya sebagai hal-hal yang sifatnya tidak ada fakta, tidak ada bukti, itu bisa ya kita bisa memilih ya, terutama di medsos. Postcard itu juga kemudian banyak, Pak. Ya, kalau saya itu ya milih-milih sang api aja, milih-milih yang baik saja. Itu mensikapi kita lebih hati-hati karena dunia ini sudah tidak ada yang mengedit ya. Kalau kan sini kan diedit oleh Pak Tatang sih. Kalau yang udah diedit Pak, semua sudah tidak diedit. Jadi bebas kontrol ya. Jika kita bagaimana selektif menyaring informasi yang ada di dunia medsos, media sosial. Ya kurangilah menurut saya. Kurangi berkomentar-komentar yang kemudian komentar itu tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada alasan-alasan yang dibenarkan. Jadi uzlah sedikit
mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat di media sosial. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni perkataan-perkataan kami yang tidak bermanfaat, ya Allah. Ampuni perkataan dan obrolan-obrolan kami yang tidak punya nilai makna dalam kehidupannya. Jaga lisan kami, ya Allah. Jaga lisan kami ini, ya Allah, agar senantiasa berzikir kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kitab ini oleh Imam Ghazali menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza fastaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.